Halo kawan semua, dimanapun kalian berada, semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum cerita film animasi Bobo Boy, bercerita tentang robot Bobo Boy yang diciptakan oleh Tuan Adudu dan menjadikan robot tersebut sebagai pahlawan dan pengganti Bobo Boy. Selanjutnya kita langsung ke alur cerita. Proses pembuatan robot Bobo Boy telah selesai. Tuan Adudu memasukkan sesuatu ke robot tersebut dan menghidupkannya. Robot tersebut pun hidup dan Tuan Adudu menguji kekuatan robot tersebut dengan melawan probe. Tuan Adudu senang dengan kekuatan robot Bobo Boy. Tiba di saat Tuan Adudu memperkenalkan robot tersebut kepada semua orang. Sontak saja semua orang terkejut karena selama ini yang menjadi pahlawan adalah Bobo Boy dan kawan-kawannya. Tuan Adudu mengatakan bahwa ini adalah robot pahlawan sebagai pengganti Bobo Boy yang sebenarnya. Feng pun marah karena perkataan Tuan Adudu sehingga ia pun mengeluarkan jurusnya untuk melawan robot Bobo Boy. Akan tetapi, Feng tidak mampu mengalahkan robot tersebut. Gopal merasa itu hanyalah robot dan ia pun menantang robot Bobo Boy dengan jurus makanannya. Tapi lagi-lagi robot tersebut mengalahkan serangan Gopal dengan kekuatan elemen angin, sehingga membuat jurus Gopal mengenai benda yang ada di sekitarnya dan berubah menjadi makanan. Kini giliran robot Bobo Boy membalas serangan Gopal dengan kekuatan elemen halilintar. Karena ketakutan, Gopal pun berlari dan Bobo Boy yang asli memotong serangan robot tersebut dengan elemen tanah. Ia pun tidak mampu menahan serangan dari robot tersebut, kemudian terpental bersama Gopal. Bobo Boy yang asli menjadi marah dan kembali melawan robot Bobo Boy. Dengan perubahan elemen tanah, mereka pun bertarung menggunakan elemen yang sama. Akan tetapi, Bobo Boy yang asli pun kalah oleh robot Bobo Boy. Robot tersebut kembali membuat Bobo Boy menjadi tertekan dengan perkataan pahlawan yang lemah dan robot Bobo Boy yang terbaik. Bobo Boy pun marah dan berubah menjadi elemen api. Mereka pun bertarung sehingga robot Bobo Boy hampir saja terkalahkan. Kemudian robot tersebut juga berubah menjadi elemen api dan membalas kembali serangan Bobo Boy. Bobo Boy asli pun kalah. Kemudian Tuan Adudu menghentikan serangan dari robot Bobo Boy agar robot Bobo Boy terkesan baik di depan orang-orang yang melihatnya dan menganggap Bobo Boy aslilah yang berbahaya. Tuan Adudu menjadi senang mendengar percakapan orang-orang dengan menganggap robot Bobo Boy yang terhebat. Tiga orang penjahat merampok makanan di kota. Kemudian Bobo Boy asli sempat mengejar mereka. Ketika perampok tersebut dihalangi oleh Tuan Adudu dan robot Bobo Boy, perampok tersebut terkejut karena Tuan Adudu yang telah memerintahkan mereka untuk merampok. Akhirnya, ketiga penjahat tersebut pun dikalahkan oleh robot Bobo Boy dan mereka tertangkap. Tuan Adudu kembali membandingkan robot Bobo Boy dengan Bobo Boy asli. Akan tetapi, Bobo Boy asli masih disukai banyak orang. Karena merasa kecewa, ia pun kembali menyusun rencana agar robot Bobo Boy disukai banyak orang dan mengalahkan Bobo Boy. Pada akhirnya, Tuan Adudu berhasil meningkatkan popularitas robot Bobo Boy dan mengalahkan Bobo Boy asli. Bobo Boy pun menjadi marah karena mereka berdua selalu bertengkar. Papa Zola sebagai guru Bobo Boy membuat lomba siapa di antara mereka berdua yang terbanyak menolong orang selama seminggu. Setelah seminggu lamanya berlomba, akhirnya pengumuman pun tiba dan pemenangnya adalah robot Bobo Boy dengan mendapatkan poin yang sangat tinggi.
Robot Boboiboy selalu membantu orang-orang di sekelilingnya. Akan tetapi, bantuan robot Boboiboy ternyata tidak gratis. Ia pun meminta imbalan yang tidak sedikit. Apabila tidak dibayar, robot tersebut kembali merusak rumah tersebut. Kejadian itu terus berlanjut dan membuat kawan-kawan Boboiboy resah akan hal tersebut. Mereka meminta Boboiboy melawan robot Boboiboy. Boboiboy asli menjadi bingung bagaimana mengalahkan robot tersebut. Kemudian, Prof pun datang menyamar untuk menemui Boboiboy. Akan tetapi, penyamarannya diketahui oleh mereka. Dan maksud kedatangan Prof adalah untuk memberikan informasi kelemahan robot Boboiboy. Di saat Tuan Adudu memungut pajak kepada orang-orang, Boboiboy pun datang untuk menghentikan kejahatan mereka. Boboiboy berubah menjadi elemen air. Tuan Adudu terkejut karena elemen tersebut tidak dimiliki oleh robot Boboiboy. Boboiboy membuat Tuan Adudu marah dan memerintahkan robot Boboiboy untuk menyerangnya. Mereka pun bertarung sehingga robot Boboiboy menggunakan 3 elemen sekaligus untuk melawan Boboiboy. Akan tetapi, Boboiboy berhasil mengalahkan ketiga robot elemen tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata Tuan Adudu mengambil air dari kekuatan Boboiboy dan kembali melakukan tipu muslihat dengan memberikan minuman kepada semua orang-orang, termasuk Boboiboy. Setelah mereka semua bersantai, Tuan Adudu memasukkan air tersebut ke dalam robot Boboiboy. Robot Boboiboy akhirnya berubah menjadi elemen air. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak menyerupai dengan Boboiboy aslinya. Tuan Adudu merasa marah dan kecewa karena robot Boboiboy tidak menguasai elemen air dan mengatakan robot Boboiboy bukan yang terbaik. Robot Boboiboy pun akhirnya kecewa dan sangat marah. Ia pun mengeluarkan semua kekuatan elemen air dan membuat seisi kota banjir. Boboiboy mencoba menghentikan robot tersebut dengan menyerangnya dan itu sia-sia saja. Dan pada akhirnya, Boboiboy mengetahui kelemahan robot Boboiboy dengan menggabungkan kekuatan elemen air dan petir, kemudian menyerang robot Boboiboy. Robot Boboiboy pun terkalahkan. Air di kota pun kembali surut. Boboiboy memang terbaik. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.